Pertama-tama Bapak ucapkan selamat. Kalian sekarang sudah duduk di kelas 9. Ini berarti bahwa kalian tinggal 1 tahun lagi belajar di SMP Bruder Pontianak. Kesuksesan itu sangat tergantung dari usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan kalian hadapi di kelas 9. Oleh karena itu, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala hikmat dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kalian semua. Hal itu dapat kalian lakukan dengan cara berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar kalian. Serta jangan lupa senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari kalian, termasuk kegiatan pembelajaran. Meskipun untuk saat ini kalian harus belajar di rumah. Pada awal pembelajaran PPKN di kelas 9 ini, kalian akan mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Harapannya, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila, baik sebagai dasar negara Indonesia maupun sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke, baik. Ya, itulah beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kita memulai membahas satu persatu materi yang akan ditampilkan berikut ini. Nah, ini adalah materi bab pertama di semester ganjil atau semester 1, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, kita lihat pada masa awal atau periode kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Pada periode atau masa ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Masalah yang dimaksud yaitu terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila serta adanya upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Adapun upaya-upaya yang dimaksud sebagai berikut. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Madiun 18 September 1948. Tujuan gerakan atau pemberontakan PKI ini adalah mengganti Pancasila dengan paham komunis. Penyimpangan berikutnya yang terjadi pada periode atau masa awal kemerdekaan yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosoewirjo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan didirikannya Negara Islam Indonesia adalah mendirikan negara dengan dasar syariat Islam. Yang berikutnya, penyimpangan terjadi pada masa awal kemerdekaan, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS
yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somerville. Tujuannya adalah membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Penyimpangan berikutnya, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Saripudin Prawiranegara dan Pence Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Tujuannya adalah mengoreksi kinerja pemerintahan Insinyur Soekarno yang dianggap mereka menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian penyimpangan lainnya adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Didirikan oleh Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Tujuannya adalah menggulingkan atau mengkudeta pemerintahan NKRI demi mempertahankan negara federasi bentukan Belanda atau dikenal dengan Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Bentuk negara RIS tidak bertahan lama karena Indonesia kembali ke bentuk NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari masa awal kemerdekaan itu atau periode masa kemerdekaan? Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu berdasarkan beberapa hal yang terjadi pada periode atau masa awal kemerdekaan, dapat ditarik kesimpulan dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan atau digiring ke ideologi lain yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Ideologi tersebut tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, utamanya tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, masa Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini berlaku sistem demokrasi terpimpin, yaitu sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Meskipun pada periode ini konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri. Apa saja penyimpangan itu? Di antaranya adalah Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Presiden membubarkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu 1955. Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disingkat MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Terjadinya peristiwa pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan ini yaitu mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang ketiga, masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai
1998. Pada masa Orde Baru ini berlaku sistem demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, niat ingin mengembalikan kemurnian nilai-nilai Pancasila dalam tata pemerintahan ternyata tidak berhasil. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya sebagai berikut: kebebasan berpolitik dan pers dibatasi, meningkatnya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, sistem pemerintahan yang sentralistik, artinya kekuasaan pemerintahan dominan berada di tangan presiden. Penyimpangan berikutnya yang terjadi pada masa Orde Baru yaitu terjadi krisis ekonomi yang diakibatkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN di berbagai instansi atau lembaga pemerintahan. Yang terakhir, yang keempat, pada masa reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 sampai sekarang atau saat ini, pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, akan tetapi dalam perjalanan tetap terjadi dinamika dengan munculnya gerakan-gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Bebas dalam hal ini diartikan dalam arti yang negatif. Contohnya seperti apa? Kebebasan yang dalam arti negatif itu: pergaulan bebas, tidak beretika dalam berbicara, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, vandalisme, separatisme, radikalisme, terorisme, tawuran antar pelajar, serta terjadi tindak kekerasan di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, itulah tantangan di era reformasi ini, di mana itu semua menjadi PR kita bersama. Mari kita bekerja bersama-sama memajukan bangsa ini sehingga kedepannya Indonesia menjadi lebih baik lagi. Demikian materi hari ini. Jangan lupa belajar di rumah dan selalu tetap ikuti protokol pemerintah atau protokol kesehatan. Gunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Demikian, terima kasih.